Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdi Syam. Mata kuliah untuk teori birokrasi yang disampaikan melalui perkuliahan menggunakan rekaman suara, PowerPoint menggunakan rekaman suara untuk mengantisipasi ataupun mematuhi himbauan pemerintah mengenai tidak diadakannya perkuliahan secara tatap muka. Pada kesempatan ini saya membawakan materi mengenai sejarah birokrasi, di mana ini adalah pertemuan ketiga mata kuliah teori birokrasi pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Pontianak Galatung. Jadi bicara mengenai sejarah birokrasi, kita pahami dulu apa itu sejarah. Sejarah menurut kamus dan menurut ahli sepakat bahwa sejarah dikatakan sebagai masa di mana manusia sudah mengenal tulisan. Jadi jika sebelum manusia mengenal tulisan disebut zaman prasejarah. Dalam materi ini juga akan membahas sejarah birokrasi secara umum dari berbagai belahan dunia, awal mula birokrasi, kemudian bagaimana birokrasi, implementasi birokrasi di Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Jadi kita akan menuju ke slide pertama untuk membahas mengenai sejarah birokrasi. Ya, pada slide pertama mengenai sejarah birokrasi, konsep birokrasi dalam catatan sejarah itu dimunculkan oleh M. de Gournay pada tahun 1764, tepatnya itu 1 Juli 1764. De Gournay memunculkan konsep mengenai birokrasi karena kritiknya terhadap birokrasi pada masa itu yang cenderung melayani dirinya sendiri atau cenderung hanya memuaskan penguasa pada masa itu atau memuaskan pemerintah. Jadi kalau istilah sekarang ya asal bos senang pada masa itu. Jadi de Gournay memunculkan kritik di mana dia menyebutnya sebagai bureaumania. Kenapa beliau menyebutnya bureaumania? Karena ibarat sebuah fanatisme, kadang kita menyebut orang yang sangat menyukai artis, sangat menyukai public figure, dia disebut fans, atau kadang mereka memiliki sebuah kelompok penggemar. Kata mania ini digambarkan sebagai fanatisme atau kesukaan yang berlebihan terhadap seseorang atau kelompok. Kalau dalam birokrasi disebut kesukaan yang sangat berlebihan terhadap birokrasi itu sendiri, sehingga dia melayani dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, atau bahkan cenderung hanya melayani pimpinan. Muncul pertanyaan, jika memang M. de Gournay yang pertama munculkan konsep birokrasi, kenapa bukan beliau yang diberi julukan sebagai Bapak Birokrasi? Ya, pertanyaannya menarik karena yang selama ini dikenal dalam kalangan pengajar atau akademisi bidang birokrasi itu yang disebut sebagai Bapak Birokrasi adalah, yang diberi julukan sebagai Bapak Birokrasi adalah Max Weber. Padahal dia bukan orang pertama yang memunculkan mengenai birokrasi ini sendiri. Ada tokoh-tokoh sebelumnya, salah satunya M. de Gournay, kemudian ada Wilson, dan banyak tokoh, ada beberapa tokoh sebelum Max Weber. Akan tetapi Max Weber diberi julukan sebagai Bapak Birokrasi karena beliau yang menemukan atau menciptakan konsep birokrasi modern yang kita kenal sampai sekarang, mulai dari pembagian kerja, kemudian hierarki jabatan, dan kemudian keahlian yang dibagi dalam konsep birokrasi modern ala Max Weber.
Jadi kesimpulannya, kenapa bukan M. de Gournay atau tokoh-tokoh lain sebelum Max Weber yang diberi julukan Bapak Birokrasi? Karena memang Max Weber adalah yang menemukan konsep birokrasi modern, dan tokoh-tokoh sebelumnya masih sebatas kritik ataupun pondasi-pondasi pemikiran. Belum ada pemikiran yang kompleks terhadap birokrasi ini. Nanti baru di masa Max Weber baru ditemukan atau diciptakan konsep birokrasi yang kompleks dan modern. Kemudian penggunaan birokrasi mulai familiar di Eropa dan berbagai belahan dunia. Jadi banyak istilah-istilah yang muncul, seperti misalnya di Jerman disebut sebagai bureaukratie, di Italia menjadi burokrasia, dan di Inggris menjadi burokrasi. Kemudian istilah-istilah ini juga banyak di Indonesia yang dipakai, seperti birokratis, birokratisme, birokratik, dan birokratisasi. Jadi ada yang menyebutnya sebagai orang yang bekerja, ada sebagai paham, ataupun ada yang menyebutnya sebagai sistem. Jadi penggunaan birokrasi ini digunakan dalam banyak hal. Kemudian saking familiarnya di Eropa dan berbagai belahan dunia, termasuk di Amerika pada masa itu, akhirnya birokrasi digadang-gadang akan menggantikan monarki dan aristokrasi pada masa itu. Jadi birokrasi dianggap sebagai sebuah sistem yang cukup profesional, yang awalnya memang berasal dari kritik-kritik, tapi ketika mendapat penyempurnaan dari berbagai pemikir atau akademisi pada masa itu, sehingga dianggap mampu menggantikan dominasi monarki dan aristokrasi. Monarki ini seperti pemerintahan kerajaan, di mana sebenarnya tidak memerlukan keahlian, keterampilan sehingga kita memiliki jabatan, tapi hanya karena berdasarkan keturunan. Jika dia keturunan raja, keturunan sultan, ataupun keturunan bangsawan, dia akan mendapat posisi-posisi penting di dalam pemerintahan. Ketika mulai ada birokrasi, maka kesempatan untuk masyarakat awam atau non-bangsawan mulai terbuka. Makanya birokrasi disebut mulai menggantikan monarki dan aristokrasi. Saking familiarnya, mulai diadopsi penggunaannya. Selain menggantikan, ada beberapa pemerintahan kerajaan pada masa itu mulai menggunakan birokrasi, khususnya mengenai bidang keahlian, di mana para keturunan bangsawan dan raja mulai diberi pendidikan akademis, dipersiapkan untuk memimpin, karena mereka tidak mau juga kehilangan kekuasaan. Tapi karena sistem yang berubah cepat, mereka harus menyesuaikan diri, sehingga kalangan-kalangan bangsawan dan anak-anak raja yang dipersiapkan menjadi pemimpin di masa depan itu diberi pembekalan, diberi bekal ilmu kepemimpinan, ilmu pemerintahan, dan ilmu lainnya, karena takutnya kekuasaan mereka akan tergantikan karena adanya birokrasi. Kalau di Indonesia, seperti yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono akan otomatis menjadi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi sejak kecil, keturunan yang diplot sebagai sultan ataupun gubernur nantinya memang sudah diberi pembekalan, diberi bekal ilmu, disekolahkan yang di tempat-tempat bagus, dia diberi bekal ilmu-ilmu pemerintahan, kepemimpinan, sehingga ketika sampai masanya nanti dia yang jadi sultan sekaligus gubernur, dia mampu memimpin dengan baik sesuai dengan apa yang ilmu yang diperolehnya selama disiapkan sebagai pemimpin. Jadi monarki aristokrasi ini bisa berdampingan dengan birokrasi, ya salah satu caranya dengan menyiapkan para keturunan raja ini yang nantinya jadi pemimpin dengan pendidikan formal maupun non formal. Jadi bukan hanya semata karena garis keturunan saja. Kemudian selanjutnya pada slide ketiga mengenai pelaksanaan birokrasi di Indonesia,
Kesan pertama mengenai pelaksanaan birokrasi atau sejarah birokrasi masa lalu di Indonesia dianggap memiliki raport yang buruk. Jadi mulai dari ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya, ketidakpastian siapa yang melayani, siapa yang bertanggung jawab terhadap salah satu bidang pelayanan, sampai beberapa hal yang membuat image birokrasi Indonesia di masa lalu itu menjadi buruk, khususnya di masa Orde Baru. Saat itu KKN, korupsi, kolusi, nepotisme menjadi sesuatu hal yang biasa dan cenderung tidak muncul ke permukaan, sehingga membentuk sikap perilaku aparat yang cenderung arogan, pasang-pasang wibawa, dan sebagainya. Pada masa itu juga diperparah oleh tidak berpisahnya antara siapa pejabat politik dan siapa pejabat birokrasi itu sendiri. Masa Orde Baru itu orang boleh memiliki status sebagai pegawai negeri, bahkan bisa memiliki status sebagai TNI Polri, tapi bisa juga menjabat sebagai pejabat birokrat tanpa harus melepaskan statusnya itu. Jadi bisa jadi anggota dewan sekaligus pegawai negeri. Tidak seperti sekarang, kalau mau maju sebagai caleg, mau jadi bupati, mau maju sebagai calon gubernur, presiden, status pegawai negerinya atau aparat negaranya, baik TNI Polri itu harus dihapuskan, harus berhenti dulu. Jika sudah ditetapkan oleh KPU, dalam hal ini KPU, dia harus mengundurkan diri dari status aparat negaranya itu. Jadi kalau dulu boleh, kalau misalnya gagal jadi anggota dewan, gagal jadi bupati, ya gagal jadi gubernur, gagal jadi presiden, boleh kembali mengabdi sebagai pegawai negeri. Kalau sekarang tidak bisa, kalau gagal ya berhenti total jadi pegawai negeri. Bahkan kalau kepala desa cenderung juga mulai ketat aturannya, tidak boleh dua status sebagai kepala desa sekaligus pegawai negeri di birokrasi. Jadi dulu itu bercampur antara kepentingan birokrat dengan kepentingan politik. Kemudian birokrasi dianggap bukan solusi melainkan sumber masalah. Jadi dalam trias politika itu ada pembagian tugas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi birokrasi ini dianggap masuk kepada ranah eksekutif atau pelaksana kebijakan. Akan tetapi dalam sejarah birokrasi Indonesia, menurut catatan guru besar ilmu politik Universitas Airlangga, Rahlan Surbakti, bahwa karena besarnya kewenangan birokrat di Indonesia dan mungkin masih dirasakan sampai sekarang, sehingga kewenangan eksekutif yang harusnya menjadi yang perannya yang menonjol adalah pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, harusnya dia pelaksana kebijakan yang dibuat oleh legislatif, tapi cenderung menjadi orang yang membuat kebijakan itu sendiri. Jadi birokrat sendiri yang membuat kebijakan, tidak lagi berbagi tugas antara eksekutif dan legislatif. Jadi idealnya legislatif yang membuat aturannya, kemudian eksekutif atau birokrasi yang melaksanakan aturannya, kemudian yudikatif yang mengawasi aturan tersebut apakah terlaksana dengan baik. Tapi karena konsep birokrasi yang tidak jelas di Indonesia, sehingga kadang birokrat sendiri yang membuat aturannya, kemudian cenderung dia tidak melaksanakan aturan tersebut, hanya sekadar membuatnya. Kemudian dalam sejarah birokrasi di Indonesia, kualitas pelayanan pegawai negeri atau yang sekarang disebut sebagai ASN, walaupun ASN ini termasuk dalamnya pegawai dengan kontrak kerja, pegawai pemerintah dengan kontrak kerja, dan pegawai negeri yang termasuk ASN. Dalam sejarahnya, kenapa masyarakat sangat memandang buruk birokrasi, karena mereka mengukurnya dari segi kualitas pelayanan publik itu sendiri.
Jadi bahkan cenderung muncul krisis kepercayaan terhadap pegawai negeri. Jadi masyarakat cenderung ogah-ogahan atau tidak mau berurusan dengan kantor-kantor pemerintah. Akhirnya memunculkan masalah baru seperti calo atau orang-orang yang bersiap atau bersedia menguruskan, sehingga muncul biaya-biaya pelayanan. Jadi memunculkan efek yang lain selain krisis kepercayaan tadi. Jadi karena lamanya pelayanan, tidak jelasnya waktu pelayanan, sehingga membuka peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadi calo dengan memungut biaya-biaya pelayanan kepada masyarakat. Dan ini cenderung ada juga kerjasamanya dengan orang dalam birokrasi itu sendiri. Jika mengkaji lebih jauh ke belakang, di mana di masa-masa kerajaan, kemudian zaman kolonial penjajahan Belanda, sampai pada masa Orde Baru, memang kepentingan masyarakat dan warga negara tidak mendapat posisi yang penting di mata pemerintah. Jadi kalau sebut saja di zaman kolonial, orang-orang birokrat yang dipekerjakan Belanda, baik dari kalangan pribumi sendiri ataupun dari kalangan Belanda, itu memang bukan diciptakan, bukan dibentuk untuk melayani masyarakat pada masa itu, tapi hanya untuk mengontrol kegiatan masyarakat atau mengetahui apa sih yang dilakukan masyarakat, bukan sebagai pelayan masyarakat. Kemudian masuk ke zaman Orde Baru, walaupun sebenarnya sudah masa kemerdekaan, setelah Orde Lama kemudian Orde Baru, tapi tetap saja kinerja birokrasi tidak meningkat. Hal ini ya kembali lagi tadi diperparah oleh bercampurnya kepentingan politik dengan kepentingan birokrasi itu sendiri. Bahkan di masa itu pegawai negeri cenderung wajib menjadi anggota salah satu partai politik, yaitu golongan karya, jadi Golkar. Jadi kalau ada kepentingan Golkar, ya itu juga kepentingan birokrasi, kepentingan politik bercampur dengan kepentingan birokrasi. Bahkan kalau dia pimpinan kecamatan Golkar, dia otomatis juga camat, atau kalau dia bupati, dia juga pasti pimpinan kabupaten atau pimpinan daerah dari Golkar itu sendiri. Walaupun pada masa itu tidak disebut sebagai, pada masa itu Golkar tidak disebut sebagai partai, makanya dia menyebutnya sebagai golongan karya. Sehingga ya orang-orang pegawai negeri yang idealnya sebenarnya pegawai negeri tidak boleh berpolitik baik secara aktif maupun praktis, pada masa itu ya dibuat seakan-akan dia tidak berpartai politik, tapi disebut sebagai kelompok golongan karya atau Golkar. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas birokrasi di Indonesia adalah salah satunya dengan implementasi good governance yang mengadopsi reinventing government. Jadi good governance ini ada beberapa langkah yang dicanangkan pemerintah yang mengadopsi reinventing government, di mana reinventing government ini adalah secara singkat diartikan sebagai mewirausahakan birokrasi. Jadi prinsip-prinsip seperti efektif dan efisien, kemudian penghilangan pemborosan, kedisiplinan, bekerja di bawah target, kemudian ada sasaran kerja, ada capaian di akhir masa kerja, itu semuanya diukur. Salah satunya ya menggunakan implementasi good governance yang mengadopsi reinventing government ini bisa dikaji lebih mendalam. Ada 10 langkah reinventing government, di mana beberapa ide pokoknya itu adalah efektivitas, efisiensi, hilangkan pemborosan, meningkatkan kedisiplinan, ada target kinerja, kemudian orientasinya adalah masyarakat, bukan orientasinya pimpinan, kemudian ada evaluasi kinerja di akhir jabatan. Jadi kalau ini yang diterapkan, hampir cenderung tidak ada lagi istilah penghabisan anggaran di akhir tahun dengan melakukan perjalanan-perjalanan atau kegiatan-kegiatan yang
tidak jelas apa outputnya. Kalau reinventing government ini bisa saja jika ada sisa anggaran di tahun ini disisakan untuk menjadi saldo untuk dipergunakan di tahun depan. Jadi mirip-mirip dengan pengelolaan perusahaan atau bisnis. Jadi mengimplementasikan pengelolaan bisnis atau perusahaan pada pengelolaan pemerintah. Jadi ya bisa indikator keberhasilannya adalah laba, ataupun setiap kegiatan itu harus jelas apa hasil yang ingin dicapai dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Kemudian sepertinya masalah utama selain tadi kualitas pelayanan ASN, masalah utama birokrasi di Indonesia adalah korupsi. Ini seperti berlarut-larut dari zaman Orde Baru. Kalau mungkin Orde Lama juga ada korupsi, tapi tidak terlalu besar, karena di zaman Orde Lama kepemimpinan Soekarno, jiwa nasionalisme, jiwa patriotik pegawai-pegawai pemerintah atau pejabat-pejabat negara masih sangat tinggi, karena kita baru saja merdeka. Tapi setelah masa Orde Baru, orang cenderung individualistik, pejabat-pejabat cenderung individualistik, sehingga ya dia hanya memikirkan dirinya, keluarganya, kelompoknya. Keinginan menumpuk harta itu semakin tinggi sejak masa Orde Baru. Sampai sekarang pun juga walaupun sudah ada KPK, mungkin ratusan kasus yang ditangkap KPK per tahun, akan tetapi ini hanya seperti fenomena gunung es. Kenapa disebut fenomena gunung es? Jadi hanya kalau di laut, kita kadang di video-video kita melihat gunung es di laut itu hanya puncaknya yang kelihatan, dan cenderung puncak gunung es ini lancip dan kecil, padahal di bawah itu semakin ke bawah semakin besar. Jadi korupsi di Indonesia diibaratkan seperti gunung es, yang terlihat media, yang terlihat KPK, yang tertangkap polisi, itu hanya sedikit atau hanya di ujung-ujungnya saja, padahal di bawah itu sangat besar, sangat banyak korupsi yang terjadi. Jadi salah satu masalah utamanya adalah korupsi, selain tadi kualitas pelayanan, dan sampai sekarang itu masih menjadi masalah yang sangat besar bagi Indonesia. Ya, lanjut pada slide selanjutnya mengenai kedudukan dan posisi birokrasi dalam negara. Di sini dikaji terlebih dahulu mengenai pengertian-pengertian tentang biro, birokrat, maupun birokrasi itu sendiri. Menurut Chester E. Bernard dalam Dawn 1967, itu biro diartikan merupakan sebuah bentuk organisasi. Kalau kita di Indonesia mengenal biro ini seperti sub di dalam organisasi, atau biasanya dia bagian-bagian di dalam organisasi. Saya melihat kalau di kementerian menggunakan istilah biro, biasa biro sumber daya manusia, biro keuangan, biro operasional dan sebagainya, itu dipakai istilah biro di dalam kementerian. Di perguruan tinggi juga dipergunakan istilah biro. Biasanya biro ini berada di bawah koordinasi wakil rektor, misalnya bidang akademik, bidang kemahasiswaan, itu ada biro lagi di bawahnya yang biasanya bersentuhan langsung dengan mahasiswa. Kemudian selanjutnya birokrat sendiri menurut Downs bukanlah diartikan setiap orang yang menjadi anggota biro, akan tetapi diartikan sebagai orang yang bekerja dengan ditandai dengan karakteristik, yaitu bekerja secara full time, kemudian bekerja pada organisasi skala besar, kemudian ada kebijakan-kebijakan kepegawaian di dalamnya seperti promosi, penggajian, dan pensiun. Kemudian secara individual juga birokrat bisa diartikan atau memiliki ciri-ciri bekerja secara efisien, jujur, bekerja keras, teliti, dan nilai-nilai lainnya yang umumnya berbeda dengan non-birokrat. Mungkin
Yang dimaksud non birokrat di sini adalah orang yang bekerja di sektor informal, di mana tidak ada sistem penggajian yang pasti, tidak ada promosi, bahkan tidak ada pensiun seperti pekerja lepas, buruh, serabutan dan sebagainya yang dimaksud dengan non birokrat. Selama ini birokrat kita identikan dengan pegawai yang bekerja pada sektor publik ataupun bekerja pada kantor-kantor pemerintah. Ternyata birokrat ini juga bisa dipakai untuk istilah bagi pegawai yang bekerja di sektor swasta. Yang penting tadi dia memenuhi kriteria-kriteria yang saya sebutkan sebelumnya, seperti bekerja full time, ada penggajian, ada promosi, kemudian ada kebijakan-kebijakan kepegawaian sampai pada masa pensiun yang diatur oleh perusahaan tempat dia bekerja. Selama itu terpenuhi, baik dia bekerja di sektor swasta ataupun di pemerintahan, bisa disebut sebagai birokrat. Kemudian birokrasi memiliki sebenarnya banyak arti. Biasa orang memakainya sekaligus bersama biro, biasa juga dipakai untuk sekaligus bersama istilah birokrat. Tapi jika dipakai secara sendiri, birokrasi adalah sistem ataupun sesuatu metode untuk mengalokasikan sumber daya dalam organisasi. Tentu sumber daya ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian di dalam pandangan Max Weber mengenai birokrasi, dengan pandangannya mengenai tipe ideal organisasi, beliau menggambarkan bahwa tipe ideal birokrasi itu harusnya memiliki pembagian kerja yang jelas, hubungan kewenangan atasan dengan bawahan yang jelas, kemudian tanggung jawab setiap bagian-bagian ini didefinisikan secara jelas, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan, tidak ada tumpang tindih perintah, tidak ada informasi yang tidak sampai, karena hierarki maupun garis koordinasi maupun rangkaian komando di dalam organisasi birokrasi ini harus jelas. Kemudian ada peraturan atau aturan yang mengarahkan pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan ini berlangsung dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi memang kembali lagi kepada istilah semula birokrasi yang kaku, memang karena setiap pekerjaan dalam birokrasi ini harus menaati peraturan dan pengaturan yang telah disepakati. Ciri birokrat selanjutnya menurut Max Weber yaitu pejabat-pejabat yang bekerja di sektor birokrat ini merupakan pejabat karir yang diangkat berdasarkan waktu dan kecakapan. Kemudian juga diikuti dengan syarat-syarat formal seperti ijazah atau melalui tes-tes maupun ujian-ujian dalam memenuhi persyaratan jabatan yang akan ditempati oleh birokrat itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu mengenai posisi birokrasi di dalam negara. Tentu kita memahami bahwa idealnya kedudukan dan posisi birokrasi dalam negara ini harusnya sangat dekat dengan masyarakat. Bukan hanya sekedar menunggu atau menjaga gawang istilahnya, tapi harus menjemput bola ke tengah-tengah masyarakat, khususnya apa yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian birokrasi ini harus meningkatkan gaya komunikasi dengan masyarakat. Kemudian yang paling penting adalah mengubah mindset birokrasi ataupun birokrat yang bekerja di dalamnya, sehingga dari mental dilayani menjadi mental melayani, merubah cara-cara kerja kolonial di masa lalu, cara-cara kerja kerajaan di masa lalu menjadi cara-cara kerja birokrasi yang modern, di mana orientasinya adalah publik atau orientasinya adalah memuaskan masyarakat dalam hal pelayanan publik itu sendiri. Selanjutnya di slide mengenai rekrutmen birokrasi ataupun perekrutan birokrasi itu sendiri, yang
di mana dimaksud di sini adalah perekrutan pegawai negeri sipil. Kalau sekarang istilah yang dipakai adalah aparatur sipil negara, kemudian di dalamnya terbagi dua, ada pegawai negeri sipil dan ada pegawai dengan perjanjian waktu. Sejarah rekrutmen birokrasi di Indonesia juga sama dengan sejarah birokrasi secara umum, di mana sangat syarat dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi rekrutmen birokrasi hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki uang, jaringan, ataupun keluarga-keluarga pejabat. Hal ini memang terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, akan tetapi masih ada celah-celah yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, untuk mengakali pola-pola rekrutmen yang dilakukan di Indonesia. Sehingga nanti ada orang-orang yang sebenarnya tidak berhak menduduki jabatan tersebut justru mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan melalui jalur-jalur yang sebenarnya tidak baik. Hal pertama yang dilakukan dalam proses rekrutmen birokrasi adalah menyusun atau menetapkan formasi yang dibutuhkan oleh baik pemerintah daerah ataupun instansi-instansi terkait sampai pada kementerian ataupun lembaga yang membutuhkan pegawai negeri dalam rekrutmennya. Kalau istilah yang sering dipakai adalah dalam manajemen sumber daya manusia adalah analisis jabatan. Jadi ada beberapa peraturan pemerintah yang mengatur mengenai formasi pegawai. Dulu ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1976, kemudian ada PP nomor 97 tahun 2000, kemudian yang dipakai sekarang adalah peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2003 tentang tahapan dan persyaratan penyusunan penetapan formasi pegawai negeri di Indonesia. Secara sederhana, dasar penyusunan formasi ataupun penetapan formasi dalam rekrutmen birokrasi itu digambarkan dengan sebagai contoh, misalnya kita akan membentuk sebuah dinas, misalnya bupati ingin membentuk sebuah dinas baru di sebuah kabupaten, tentu akan dipersiapkan orang-orang yang mengisi posisi tersebut. Misalnya untuk kepala dinasnya, mulai dari tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kemudian golongan, pangkat, dan sebagainya, itu yang dipersyaratkan untuk menempati jabatan misalnya kepala dinas itu tadi. Kemudian selanjutnya sekretaris dinas, ada lagi persyaratan pendidikan, pengalaman, golongan dan pangkat, dan seterusnya. Kemudian untuk mengisi kepala-kepala seksi itu sama, sampai misalnya sampai dengan stafnya itu ditentukan semua kriteria-kriteria orang yang ingin menempati posisi tersebut. Begitu pula dengan rekrutmen birokrasi secara umum. Tahapan awalnya yaitu penetapan formasi, sama dengan tadi contohnya. Jadi orang juga menentukan, menganalisis kebutuhan pegawai di daerah tersebut ataupun di dinas terkait, instansi terkait atau kementerian terkait. Kemudian menentukan kriterianya, berapa orang yang dibutuhkan, kemudian pendidikannya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Kemudian itu yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk diseleksi, kemudian nanti akan ditetapkan. Nanti kembali dilempar ke pemerintah daerah atau instansi yang bermohon mengenai penetapan formasinya. Kemudian formasi ini nanti yang akan diumumkan kepada masyarakat bahwa instansi A, B, C, dan seterusnya, atau pemerintah kabupaten A, B, C, D, dan seterusnya membutuhkan pegawai sekian dengan kriteria pendidikan seperti ini. Kemudian hal lain yang penting di dalam rekrutmen birokrasi ini adalah analisis kebutuhan yang tadi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait, kemudian kembali dianalisis oleh kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah anggaran belanja negara di dalam
penentuan formasi. Ini juga penting karena jangan sampai ada hal-hal yang lebih penting dibanding pengadaan pegawai misalnya, tapi cenderung itu yang didanai terlebih dulu. Jadi kesiapan atau kesediaan APBN dalam hal ini termasuk mulai dari proses seleksi sampai tes sampai pengkajian dan hal-hal lain itu memang harus sudah diatur ataupun sudah dianalisis sebelumnya. Jangan sampai ada anggaran yang tidak tersedia dalam proses rekrutmen pegawai. Kemudian setelah mengalami banyak masalah persoalan perekrutan pegawai yang syarat KKN yang tadi saya sampaikan di awal, 2014 adalah tahun pertama penggunaan komputer assisted test atau ataupun tes CPNS berbasis komputer. Jadi ini dianggap awal rekrutmen pegawai negeri yang profesional, transparan, dan akuntabel. Jadi sulit sekali dimanipulasi hasilnya. Apalagi di awal-awal penggunaannya sulit sekali orang menjadi subjektif karena nilai langsung muncul setelah tes. Kemudian perankingan juga dapat langsung live disaksikan beberapa menit setelah kita ujian. Jadi ini adalah batu loncatan yang cukup baik dalam upaya perbaikan kualitas birokrasi di Indonesia. Jadi komputer assisted test ini diharapkan mencetak pegawai-pegawai yang mempunyai kualitas dan kuantitas baik dari segi keterampilan, inovasi maupun profesionalisme. Ya, lanjut ke slide yang terakhir mengenai birokrasi representatif. Di sini yang dimaksud representatif adalah bisa diartikan sebagai keterwakilan. Istilah keterwakilan atau representasi ini sering kita dengar di dalam penggunaannya di dalam dunia politik. Misalnya pemilihan legislatif di mana ada ketentuan bahwa setiap partai di setiap dapil itu minimal mencalonkan 30% keterwakilan wanita perempuan di dalam caleg-calegnya tersebut. Jadi misalnya ada 10 caleg di salah satu partai, di salah satu dapil, itu harus ada 3 minimal 3 orang. Kalau calegnya 10 itu berasal dari kalangan perempuan. Dan ternyata representasi ini tidak hanya dipakai di dunia politik, di dunia birokrasi juga dipakai khususnya di pembuatan kebijakan. Artinya setiap pembuat kebijakan ini harus memperhatikan representasi atau kondisi sosial masyarakat di sekitarnya, termasuk persoalan ras, agama, suku, dan sebagainya di masyarakat, biar menjadi bahan pertimbangan atau bahkan menjadi bahan dasar dalam pembuatan kebijakan-kebijakan. Salah satu contoh representasi yang tidak dipakai di dalam pembuatan kebijakan di Indonesia yang cenderung mengakibatkan masalah lain yang cukup besar adalah masalah di konflik Poso di awal-awal masa reformasi sebagai salah satu contohnya, karena pada saat itu di sana kelompok masyarakat Muslim dan Kristen itu jumlahnya agak berimbang, 50-40-60 atau 55-45%. Ya, kemudian cenderung pemerintahan itu dikuasai oleh salah satu agama, sehingga ketika ada kebijakan-kebijakan yang cenderung merugikan salah satu kelompok agama, apakah misalnya Muslim atau Kristen, maka kelompok yang lain akan bergejolak. Begitu pula ketika ada rotasi-rotasi pejabat, kemudian keterwakilan pejabat Muslim dan Kristen yang tidak berimbang, itu yang cenderung juga mengakibatkan terjadinya ketidakpuasan
di masyarakat di sana. Walaupun memang sebenarnya representasi Muslim dan Kristen di Poso dalam memegang jabatan publik ini tidak tertulis, tapi masyarakat Poso itu menyadari hal tersebut dan memang wajib diperhatikan oleh pemerintah setempat dalam pembuatan kebijakannya. Berbeda ketika kondisi daerah yang tidak terlalu berimbang jumlah misalnya Muslim dan non-Muslimnya, Kristen dengan non-Kristennya, mungkin gejolaknya tidak terlalu besar. Tapi apabila daerah yang cenderung masyarakatnya berimbang antara dua suku, apalagi dua agama, ini memang sangat sensitif, makanya perlu ada representasi atau keterwakilan dalam pembuatan kebijakan. Sebenarnya birokrasi representatif ini adalah teori yang sudah cukup lama, bisa disebut salah satu teori klasik. Akan tetapi di Indonesia memang kadang dipakai dengan implementasi yang berbeda. Kadang ada kelompok masyarakat yang merasa mayoritas di suatu daerah cenderung menindas minoritas, karena berpendapat bahwa representasi mereka harusnya lebih banyak, kebijakan mereka harusnya terwakili. Akan tetapi sebenarnya tujuan utama dari birokrasi representatif ini tidak memetakan yang mana kelompok masyarakat mayoritas dan mana yang kelompok masyarakat minoritas. Sebenarnya tujuan utamanya adalah menciptakan keragaman etnik yang juga mendorong secara tidak langsung keragaman lahan kerja. Karena misalnya ada beberapa kelompok masyarakat yang latar belakang pekerjaannya berbeda. Misalnya orang Sulawesi Selatan latar belakangnya berdagang, kemudian misalnya orang Jawa latar belakangnya di usaha kuliner dan sebagainya. Kemudian orang Batak misalnya latar belakang bisnisnya adalah pengacara dan sebagainya. Jadi keberagaman ini, representasi dari beberapa suku dan ras di Indonesia ini seharusnya menciptakan yang tadi, keragaman etnik sekaligus mendorong keragaman lahan kerja. Kemudian birokrasi representatif ini juga dapat mendorong keberagaman pengetahuan di masyarakat. Jadi ya semakin banyak teman, semakin banyak suku yang berbaur di masyarakat, tentu banyak pengetahuan juga yang berbeda. Nah, jika hal-hal ini diperhatikan dalam birokrasi representatif, maka cenderung kondisi suatu daerah itu cenderung aman karena keterwakilan masyarakat itu diperhatikan. Jadi keuntungan dari birokrasi representatif ini digambarkan, yang pertama merefleksikan keragaman dari populasi yang ada di masyarakat, kemudian sekaligus menghadirkan komitmen untuk sama-sama membangun kekuasaan tapi dengan jalan yang baik. Sehingga jika ada salah satu tokoh dari salah satu representasi atau keterwakilan kelompok masyarakat, mereka akan cenderung legitimate atau diterima pendapatnya di kelompoknya, sehingga cenderung meredam isu-isu yang negatif. Kemudian keuntungan dari birokrasi representatif ini tentu semakin banyak masukan dari berbagai sumber, dari berbagai ras, etnis, agama, pasti akan banyak masukan, sehingga semakin luas perspektif dari pembuatan kebijakan. Dari tidak diukur dari satu sisi saja, karena banyak masukan-masukan dari berbagai kelompok masyarakat. Kemudian yang ketiga, birokrasi representatif juga berpengaruh pada hal-hal prioritas yang menjadi program pemerintah. Jadi siapa yang meningkat posisinya di kalangan masyarakat itu yang akan ditingkatkan, artinya mendapat peluang untuk lebih besar diprioritaskan. Tapi tentu tetap tidak boleh mengenyampingkan kaum minoritas. Kemudian jika pemerintah juga memperhatikan masalah representasi keterwakilan masyarakat ini juga mendorong kedekatan pemerintah dengan masyarakat lebih bagus. Keterbukaan masyarakat yang sebelumnya tertutup, masyarakat minoritas ini lebih terbuka, dan juga akan cenderung mendorong lebih efisiennya penggunaan sumber daya manusia. Jadi kenapa disebut
efisiensi penggunaan sumber daya manusia, karena ya minimal informasi yang disampaikan kepada masyarakat cukup pada keterwakilannya saja atau perwakilannya saja di birokrasi, sehingga dapat memutus rantai informasi yang panjang dan berbelit-belit. Jadi cukup kita sampaikan kepada perwakilannya, nanti masyarakat juga percaya pada perwakilannya, sehingga informasinya dapat diterima dengan